Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita saat ini merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Saya hanya membaca bagian ayat 7 dan ayat ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Renungan hari ini dengan tema perintah Allah dan adat istiadat. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, di Indonesia terdapat banyak suku, dan setiap suku memiliki adat istiadat masing-masing. Adat sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan sangat erat kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan. Mungkin di kota-kota besar adat sudah mulai luntur, tetapi di beberapa daerah tertentu adat masih dipertahankan, bahkan mungkin sangat kuat pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Lalu bagaimana pendapat Alkitab mengenai adat istiadat? Dalam bacaan kita hari ini, orang Farisi dan ahli Taurat digambarkan sebagai orang yang memegang teguh adat Yahudi. Adat istiadat ini sebenarnya tidak terdapat di dalam kitab Taurat, karena adat merupakan tradisi turun-temurun dari manusia. Kalau kita perhatikan bacaan kita hari ini, adat hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah, yaitu misalnya membasuh tangan sebelum makan, membersihkan diri setelah pulang dari pasar, mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas lainnya. Sebetulnya adat tersebut baik dan masuk akal, karena memang sebaiknya membasuh tangan sebelum makan adalah hal yang sangat baik bagi kesehatan. Demikian juga membasuh diri setelah pulang dari pasar atau dari berpergian, mencuci kendi atau cawan sebelum dipakai adalah sesuatu hal yang baik, dan ini memang harus kita lakukan. Namun kita melihat sebagai orang Farisi, mereka bukan sekedar mempersoalkan masalah adat ini, tetapi ketika mereka mempertanyakan masalah ini, mereka ingin menjebak Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus dan pengikut-pengikutnya tidak memelihara adat istiadat Yahudi. Atas dasar itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka lebih mementingkan adat istiadat ketimbang mendengar ajaran Yesus yang bersumber dari Allah yang Yesus sampaikan. Terhadap adat istiadat orang Farisi dan orang ahli Taurat, mereka sangat mentaatinya. Dan adat istiadat ini bersifat turun-temurun, merupakan ajaran dari manusia. Orang Farisi dan ahli Taurat mereka taat setia melakukan itu, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Atas sikap mereka itulah dikatakan Yesus tidak senang dengan mereka, sehingga Yesus mengatakan mereka adalah orang-orang munafik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terhadap adat memang kita harus melihat konteksnya dari adat itu sendiri, sebab ada banyak adat
yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, kita melihat menghormati orang tua, menjaga kesopanan, dan menjaga kesusilaan. Terhadap adat seperti itu kita sangat setuju. Dan dengan kita melakukan firman Tuhan, sebenarnya kita juga sudah melakukan adat istiadat. Kemudian kita melihat memberi salam dengan tangan kanan kepada orang, kepada tamu, mencuci tangan sebelum makan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat baik. Terhadap adat seperti ini memang kita harus melakukan. Tetapi jangan sampai kita melupakan firman Tuhan. Misalnya, mencuci tangan sebelum makan wajib dilakukan. Tetapi berdoa sebelum makan tidak dilakukan. Ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Tradisi atau adat tidak semuanya sesuai dengan firman Tuhan, dan tidak juga semuanya bertentangan dengan firman Tuhan. Adat yang bertentangan dengan firman Tuhan adalah adat yang berkaitan dengan pemujaan kepada roh-roh dan yang menduakan Allah. Adat seperti itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Terhadap adat yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus berani untuk menolak, karena memang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Namun kita harus berhikmat supaya tidak menjadi batu sandungan. Bagaimana cara kita mengetahui apakah adat atau tradisi itu bertentangan dengan firman Tuhan? Tidak ada cara yang lain selain kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan kita memahami isi kebenaran firman Tuhan dan kita mengerti tentang adat istiadat, maka kita bisa membedakan mana adat yang bertentangan dengan firman Tuhan dan mana yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika ada kondisi di mana adat istiadat bertentangan dengan firman Tuhan, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah berasal dari Allah itu sendiri. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh memahami bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yang memiliki adat tradisi, sehingga kita bisa membedakan mana adat istiadat tradisi yang menyenangkan hati Tuhan dan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.